Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wisnuwardana selaku Ketua Kelompok 6 Rombel 2. Di sini kelompok saya akan membahas tentang pemanfaatan polimer dalam pengembangan bidang material. Pertama-tama, anggota kelompok saya ada saya sendiri. Yang kedua ada Raihan Kholbi Nata Lusfi. Yang ketiga ada Muhammad Zaki Syahman. Yang keempat ada Maulana Azril. Dan yang kelima ada Muhammad Alimun Syarif. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang 7 subbab dari materi utama kita. Yang pertama ada problem, yang kedua ada polimer, ketiga industri polimer, keempat pengembangan, yang kelima contoh, yang keenam performa, dan yang ketujuh atau yang terakhir kesimpulan. Masuk pada subbab yang pertama, yaitu ada problem. Di sini ada 4 problem yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa sih polimer itu? Yang kedua ada bagaimana cara memanfaatkan polimer pada bidang material. Yang ketiga, bagaimana cara kerjanya. Dan yang keempat, seberapa efektifkah cara tersebut? Selanjutnya kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu penjelasan tentang polimer, sekaligus menjawab pertanyaan apa sih polimer itu. Teknologi pengembangan kekuatan material untuk kepentingan konstruksi dengan segala karakteristiknya semakin tumbuh pesat. Tuntutan untuk menciptakan bahan yang lebih kuat, tahan cuaca, dan lebih ringan merupakan sebuah capaian untuk menghasilkan komponen-komponen struktur dan non-struktural bangunan yang berkualitas tinggi. Material polimer merupakan salah satu alternatif bahan bangunan yang memiliki peluang besar untuk menjadikan kualitas bangunan semakin baik. Adapun keunggulan material polimer dibandingkan dengan bahan-bahan bangunan konvensional lain, di antara yang pertama ada tidak berkarat, tahan cuaca, tahan terhadap bahan kimia, lebih ringan, dan memiliki sifat yang mudah dikelola. Polimer merupakan makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut dengan monomer atau monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar. Polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti pakaian, botol, minum, map dan kantong plastik, kertas, ban, dan lain-lain merupakan produk yang terbuat dari polimer. Istilah polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian, yaitu banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Unit ulang pada polimer biasanya ekuivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer tersebut. Penggunaan material polimer tentu dimaksudkan dengan sistem komposit. Artinya, polimer merupakan bahan campur terhadap material utama dari sebuah elemen atau komponen. Selanjutnya dari polimer, yaitu bahan-bahan polimer alam yang sejak dulu telah dikenal dan dimanfaatkan adalah kapas, wol, dan damar. Sementara itu, polimer sintetis mulai dikenal pada tahun 1925 setelah Staudinger mengemukakan hipotesisnya tentang makromolekul. Teknologi polimer mulai berkembang pesat, contohnya polimer sintetis yang ada dalam kehidupan sehari-hari, antara lain serat-serat tekstil polyester dan nilon, plastik polietilena untuk botol susu, dan plastik poliuretana untuk jantung buatan. Istilah polimer lebih populer menunjuk kepada plastik. Akan tetapi,
Polimer sebenarnya terdiri dari banyak kelas material alami dan sintetik dengan sifat dan kegunaan beragam, begitu juga kertas yang dibuat dari selulosa. Berikutnya adalah industri polimer. Penggunaan polimer pada bidang industri begitu besar seperti yang digunakan dalam industri rumah tangga, otomotif, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Berabad-abad yang lalu, manusia sudah menggunakan polimer dalam bentuk minyak aspal, damer, dan permen karet. Tapi industri polimer modern baru mulai berkembang pada masa revolusi industri di akhir 1830-an. Charles Goodyear berhasil memproduksi sebentuk karet alami yang berguna untuk proses yang dikenal sebagai vulkanisasi. 40 kemudian, seluloid atau sebentuk plastik keras dari nitroselulosa berhasil dikomersialisasikan. Adalah diperkenalkannya vinil, neoprene, polistiren, dan nilon pada tahun 1930-an. Yang memulai ledakan dalam penelitian polimer yang masih berlangsung sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Kolbin atau Lutfi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian pengembangan polimer. Perkembangan komposit beton polimer semakin banyak dimanfaatkan dalam dunia teknikan atau lebih khususnya teknik sipil. Seperti yang dapat kita lihat sini, ada mortar polimer dan beton polimer. Dua jenis polimer ini memiliki kegunaannya yang berbeda-beda dan kondisi yang berbeda pula. Khususnya pada mortar polimer, ini biasanya digunakan untuk melapisi beton, tulangan beton, dan pada struktur baja. Sedangkan beton polimer dimanfaatkan pada lingkungan yang ekstrim. Kenapa lingkungan ekstrim? Karena dia lebih tahan dengan korosif dibandingkan mortar polimer. Umumnya ada banyak polimer yang digunakan untuk mengembangkan beton yang lebih lentur sehingga tidak mudah rusak. Contohnya seperti Feldman pada tahun 1995, seorang spesialis pada bidang ini pernah menjelaskan adapun beberapa komposit beton polimer yang saat ini sering digunakan untuk dikembangkan adalah 4 ini: beton PIC, beton PCC, PC, dan beton VRC. Dapat dilihat sini, beton PIC atau polymer in situ construct atau beton semen yang terhidratasi pracetak atau curing yang telah diisi dan siap dipolimerisasi in situ. Yang kedua ada beton PCC, beton semen polimer, adalah sebuah pencampuran pada semen dan agregat yang telah ditambah monomer sebelum setting. Yang ketiga adalah beton PC atau beton polimer, merupakan agregat yang diikat binder polimer. Dan yang terakhir adalah beton VRC, fiber polimer. Dari namanya dapat kita ketahui ini terbuat dari serat, diperkuat oleh serat. Sekian. Contoh pemanfaatan polimer dalam bidang material. Pemanfaatan polimer sendiri lebih banyak ditemukan di negara-negara Eropa dibandingkan negara Amerika dengan keterbatasan kayu dan logamnya. Oleh karena itu, inovasi polimer juga lebih banyak ditemukan pada bangunan-bangunan Eropa. Sementara di Asia ditemukan di negara Jepang serta negara lain yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Material polimer yang diterapkan pada bangunan mencakup pelengkap bahan lain, non-struktural, semi-struktural, dan struktural. Bahan pelengkap yang dimaksud misalnya melekatkan kayu lapis, penambal, pelapis untuk dekorasi, maupun proteksi pada bahan.
Sedangkan untuk keperluan non-struktural didapat untuk pelapis dinding, lantai, dan pencegah uap. Salah satu contohnya beton. Nah, beton yang dimaksud itu adalah bisa jadi polimer in situ concrete atau PIC, yakni beton semen terindikasi pracetak atau curing yang telah diisi dan siap dipolimerisasi in situ. Ada juga beton semen polimer atau PCC, yakni pencampuran pasta semen dan agregat yang telah ditambah monomer sebelum setting. Ada lagi beton polimer atau PC, merupakan agregat yang diikat binder polimer. Ada juga beton diperkuat serat (FRC) dan beton polimer diperkuat serat. Untuk keperluan struktural dan semi-struktural, karena kepentingannya adalah meningkatkan kekuatan dan ketegaran, maka dikembangkan komposit polimer yang disertai bahan penguat seperti filler, serat, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah performa. Performa polimer dapat dilihat dari fungsinya. Performa polimer dalam bidang material cukup bagus. Polimer dapat digunakan sebagai tambahan seperti penambal atau perekat kayu atau pengganti dari material umum bila material umum tersebut tidak terlalu banyak dalam suatu wilayah. Berikut adalah kelebihan polimer, seperti tidak berkarat, tahan cuaca, tahan terhadap bahan kimia, lebih ringan, dan memiliki sifat yang lebih mudah dikelola. Namun ada juga kekurangannya, seperti rentan terhadap panas atau gampang terbakar, kurang kuat, dan sulit terurai. Alasan ini yang menjadikan polimer kurang diminati dalam berbagai hal. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mendapat material yang lebih mudah, telah ditemukan polimer. Polimer ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya material. Sekarang, banyak sekali inovasi-inovasi yang ada dalam penggunaan polimer. Polimer dapat menambah bahan material di berbagai wilayah yang kurang adanya sumber daya alam, dengan berbagai manfaatnya dan juga kekurangannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.